semuanya, kita kembali lagi di channel RDV Project. Dan seperti biasanya, kali ini gue akan melanjutkan alur cerita dari Mahwani yang Dark Lady. Dan ini merupakan video dari lanjutan part yang sebelumnya. Dan gue cukup berterima kasih kepada kalian yang masih setia mantengin channel ini hingga sekarang. Dan juga bagi kalian yang baru gabung dengan video gua sekarang, jika kalian penasaran dengan part yang sebelumnya, boleh ditonton terlebih dahulu ya. Linknya ada di deskripsi. Dan jika sudah ditonton, tanpa banyak basa-basi lagi, siapkan kopi kalian dan kita langsung mulai ke dalam videonya. Di chapter sebelumnya, kita tuh tahu jika Geralt sedang mencoba menahan serangan dari para Titan yang menyergap mereka. Dan dia juga meminta kelompok dari Persian untuk segera mengevakuasi diri ke dalam hutan. Tapi tidak dengan Dak, karena di final kali ini, Dak seperti biasanya. Dia dengan percaya diri berkata jika dia akan melawan para Titan tersebut secara langsung. Karena ini terlihat menarik baginya ya. Di sini tentu saja Geralt yang mendengar perkataan dari Dak itu, dia tidak menyangka jika Dak akan bertindak cukup gegabah di situasi yang mendesak seperti ini. Dan dia juga berpikir jika Dak ini terlalu naif dan juga terlalu percaya diri dengan kekuatannya, sampai berani melawan musuh yang menggunakan Titan secara langsung. Tapi ya dia juga tidak bisa berbuat banyak karena saat ini dia harus fokus untuk melawan musuhnya tersebut. Lalu di pihak musuh terlihat jika Kromas meminta anak buahnya yang bernama Kalian untuk segera menghabisi Dak terlebih dahulu, yang tidak menggunakan Titan ya. Di sini Dak terlihat tidak menggunakan Titan. Dan Kalian dengan percaya diri langsung menuruti perintah dari Kromas dan segera menyerang Dak dengan kaki dari Titan yang sedang digunakannya. Tapi ya Dak dengan mudahnya bisa menghindari serangan tersebut dengan melompat ke atas Kalian dan langsung menyerang balik menggunakan pedangnya yang telah dilapisi ki miliknya ya. Dan hal tersebut tuh cukup mengejutkan bagi Geralt yang melihat pertarungan mereka dari jarak jauh, karena Dak ternyata bisa menembakkan serangan mana dari pedangnya. Yang hal tersebut itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang telah mencapai kelas master ya. Lalu Kromas yang melihat Geralt cukup lengah, dia lalu memanfaatkan momen tersebut untuk menyerangnya dari belakang. Meskipun Geralt masih bisa bereaksi dengan menahan serangan tersebut menggunakan perisainya. Di sini terlihat jika Geralt sedikit kewalahan karena dia harus berhadapan dengan dua buah Titan sekaligus. Ya meskipun Titan yang dimilikinya ini sedikit lebih unggul daripada yang dimiliki oleh Kromas ya. Karena yang dimiliki oleh Kromas itu hanya memiliki output 1,1. Kalau Geralt outputnya lebih tinggi yaitu 1,2. Ya meskipun pada akhirnya Geralt tetap bisa dipojokkan oleh Kromas, karena Kromas itu unggul dalam jumlah mereka ya. Lalu di panel selanjutnya terlihat jika Kailan mulai kena mental oleh Dak karena dia tuh dari tadi hanya bisa menahan serangan dari Dak tanpa bisa melakukan serangan balik sedikit pun. Padahal jelas jika lawannya ini tuh tidak menggunakan Titan sama sekali. Dan saat Kailan mulai lengah, Anthony atau kita sebut saja dia Elgasing memanfaatkan momen tersebut untuk menyerang Kailan dengan sihirnya ya. Meskipun itu sama sekali tidak berguna ya, seperti saat dia di MU gitu. Tapi di manhwa ini ternyata hal tersebut cukup untuk mengalihkan perhatian dari Kailan, yang membuat Dak bisa melancarkan serangan yang cukup kuat kepadanya, yang membuat perisai yang dipakainya ini terbelah menjadi dua bagian. Lalu di sini Dak lagi-lagi menyatir lawannya ini dengan berkata, "Awalnya kupikir akan menyenangkan, tapi sekarang aku merasa ini membosankan," ungkap Dak. Ya, memang beliau ini bukan sekedar beliau.
Lalu di panel selanjutnya terlihat jika Geralt yang sedang berhadapan dengan 3 buah Titan mulai kelelahan karena harus menghadapi mereka sekaligus, dan pada akhirnya dia mulai menggunakan serangan terkuatnya untuk mengakhiri pertarungan tersebut ya. Dan sama seperti Geralt, Kronos juga mulai mengeluarkan serangan terkuatnya, dan tepat saat serangan mereka berdua bertabrakan, mereka dikejutkan dengan sebuah ledakan besar yang ada tepat di pertarungan antara Dark dan Kailan sedang terjadi, yang membuat Kronos cukup terkejut melihatnya, dan dia pun pada akhirnya mundur dari pertarungan tersebut ya, karena merasa mereka ini bukanlah tandingan dari MC kita satu ini. Lalu saat Kronos tiba di kediaman Tozir, dia melaporkan tentang kegagalan dari tugas yang telah diberikan oleh Tozir kepadanya ya. Lalu si Tozir ini lagi-lagi dibuat frustasi setelah mendengar laporan dari Kronos, karena ternyata Dak itu selalu melampaui ekspektasinya. Lalu Kronos juga berkata jika ingin mengalahkan Dak, setidaknya mereka harus mengalahkan minimal 10 Titan di pihak mereka, yang tentu itu tidak mungkin dilakukan karena biayanya itu terlalu mahal hanya untuk mengatasi satu orang saja ya. Lalu di panel selanjutnya terlihat jika bekas dari pertarungan yang dilakukan oleh Dak itu sangat dahsyat, sampai-sampai bisa membuat lubang besar di tanah lapang tersebut. Yang tentunya hal tersebut menambah rasa kagum dari Persian dan juga tentunya kelompoknya, tidak terkecuali juga dengan Geralt ya, yang langsung menghampiri Dak sambil berkata jika dia merasa terhormat karena bisa bekerja sama dengan Dak yang sudah mencapai tingkat master. Tapi di sini Dak sedikit kebingungan dengan perkataan dari Geralt karena dia tidak tahu apa itu tingkat master. Lalu Geralt mulai menjelaskan jika tingkat master itu merupakan tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan graduate, di mana jika graduate hanya bisa mengalirkan mana ke dalam pedang, sedangkan tingkat master itu bisa menembakkan serangan mana dari bilah pedangnya. Ya, itu persis seperti yang dilakukan Dak sebelumnya ya, saat dia menembakkan mana dari pedangnya. Dan di sini juga Geralt ternyata melihat Dak ya ketika dia itu menyerang musuhnya ini ya. Lalu di sini Geralt juga memberitahu Dak jika ternyata hanya ada 12 orang yang telah mencapai tingkatan tersebut sebelum dia bertemu dengan Dak ya. Dan Geralt juga langsung mengundang Dak datang ke tempat asal dia, yaitu kerajaan Tropia, dan akan menjadikan Dak sebagai kapten kesatria di sana. Dan tentunya seperti MC di cerita manual pada umumnya ya, Dak tentu saja menolak ajakannya itu karena dia ingin lebih mengetahui informasi tentang sihir, lebih tepatnya itu tentang sihir teleport. Dan untuk menjadi kapten kesatria, dia bisa memikirkannya nanti saja ya. Lalu di panel selanjutnya kita berpindah ke kediaman Tozir, di mana terlihat jika Tozir sedang kebingungan dengan apa yang harus dia lakukan terhadap MC kita saat ini ya, yang menurutnya itu Dak itu terlalu kuat untuk dihadapi secara langsung, sampai akhirnya muridnya itu mulai berbicara kepada Tozir jika Dak itu selalu berperilaku sama di setiap pertarungan, di mana dia selalu tidak mempedulikan tentang sihir sama sekali dan langsung menghadapi sihir dengan tubuhnya, yang membuat dia itu berpikir jika Dak itu entah terlalu percaya diri dengan kekuatannya atau dia sangat bodoh gitu di bidang sihir. Dan setelah mendengar perkataan dari muridnya, akhirnya Tozir berpikir jika membunuhnya itu mustahil, kenapa dia tidak membuat Dak menghilang saja dengan sihirnya. Lalu di panel selanjutnya kita berpindah ke kota Zelion, di mana di sana terlihat jika kelompok dari Persian mulai sedikit frustasi karena mereka tidak bisa menemukan jejak dari orang yang telah mencuri hati naga. Dan Geralt sebagai pihak yang meminjam benda tersebut dari kekaisaran Korin ya, tidak ingin jika mereka gagal begitu saja, karena dia tidak ingin jika kerajaannya diserang oleh pihak dari Korin jika dia pulang dengan tangan kosong. Dia juga sempat bergumam untuk menggunakan jasa peramal saja jika tidak ada cara lain lagi,
yang perkataannya tersebut langsung ditimpali oleh Lana yang ada di sana. Jika Lana juga sangat setuju gitu dengan ide tersebut, yang membuat kelompok dari pasien hanya bisa menghela nafas karena ini bocah tuh sangat lugu dan juga bodoh karena bisa-bisanya menganggap perkataan Gerald tadi itu serius. Ya, lalu karena Dak tidak tahan dengan ocehan yang terus dilontarkan oleh Lana, akhirnya dia memutuskan untuk pergi keluar dari ruangan tersebut, disusul dengan Gerald juga di belakangnya. Setelah mereka berdua keluar dari ruangan tersebut, Gerald mulai berkata kepada Dak jika penawarannya itu masih berlaku, yang dibalas oleh Dak jika keputusannya itu tetap sama untuk sekarang, yang pada akhirnya mereka berdua hanya berbincang-bincang sedikit di sana ya. Sampai akhirnya ya seperti biasa, si Lana mulai muncul kembali di sana menghentikan obrolan mereka, yang membuat MC kita ini tidak tahan lagi gitu dengan kelakuannya. Sampai-sampai Dak membentaknya dan berkata, "Jika kau jangan pernah menggangguku lagi," sambil bergegas keluar menuju halaman yang ada di kota tersebut. Dan saat Dak sedang duduk santai di sebuah taman, lagi-lagi Dak terus dibayang-bayangi oleh wajah si Lana yang membuat dia cukup gehul gitu karena terus-terusan dihantui oleh gadis tersebut. Sampai akhirnya Tozir muncul di sana sambil menggunakan sihir dari cincinnya dan segera merafalkan mantra bernama Dislike ke arah Dak, yang ternyata mantra tersebut berhasil mengenai Dak dan membuat Dak menyadari keberadaannya. Saat Dak menyadari jika dia telah diserang, Dak langsung mengeluarkan pedangnya bermaksud untuk menyerang balik Tozir. Namun ternyata lagi-lagi di sini Tozir berhasil melarikan diri dengan sihir teleport ya. Dan Tozir juga cukup senang karena mantranya itu berhasil mengenai Dak, karena ternyata mantra tersebut itu merupakan sebuah mantra sihir yang bisa merubah seseorang menjadi sesuatu yang sangat dibencinya. Lalu muridnya berkata, bagaimana jika sesuatu yang dibenci Dak itu adalah seekor naga? Bisa-bisa dia malah menjadi ancaman yang lebih menakutkan lagi gitu. Namun Tozir menenangkan muridnya dengan berkata, hal tersebut itu mustahil karena dia tadi tidak merasakan aura naga saat Dak akan menyerangnya. Dan di panel selanjutnya, terlihat jika Dak sama sekali tidak menyadari apa yang telah terjadi kepada dirinya, meskipun ada sedikit kejanggalan yang dia rasakan, seperti bagaimana dia merasa jika orang-orang di sekitarnya tuh menjadi sedikit lebih tinggi darinya, termasuk juga beberapa pakaian dan peralatan yang dia kenakan sekarang ini tuh tiba-tiba terasa lebih longgar dan agak berat daripada sebelumnya ya. Lalu sampai saat Dak mulai kembali ke penginapan tempat dia dan teman-temannya berada ya, dimana saat teman-temannya melihat sosok Dak, mereka semua sangat terkejut melihat wujud Dak yang sekarang, karena ternyata dia berubah wujud menjadi gadis kecil yang memang sangat ia benci. Yang tidak lain gadis tersebut adalah si Lana ini ya. Dan tentu saja pada awalnya Dak itu tidak percaya dengan apa yang sedang mereka bicarakan, sampai akhirnya dia sendiri melihat bagaimana sosoknya melalui cermin yang diberikan oleh media. Yang jelas setelah dia melihatnya secara langsung, Dak akhirnya tidak sadarkan diri ya, karena sangat siap mungkin mengetahui apa yang telah terjadi pada dirinya. Lalu Geralt yang penasaran dengan apa yang telah terjadi terhadap Dak, dia mulai memeriksa tubuh Dak untuk memastikan apa sebenarnya yang terjadi ya. Dan setelah dia periksa, ternyata semua mana yang ada di dalam tubuh Dak itu telah menghilang, dan sekarang Dak bisa disebut hanyalah gadis muda biasa yang cukup rapuh. Dan dia menyimpulkan jika hidup Dak sebagai pejuang ini telah berakhir ya. Aduh, kasihan sekali nih si kita. Dia harus jadi bocil gitu, harus jadi cewek. Dan parahnya lagi itu ceweknya itu orang yang sangat dibencinya gitu. Ya kalau Mimin sih jadi cewek juga males. Lalu di panel selanjutnya terlihat jika Dak sudah kembali sadar dari pingsannya, dan dia saat ini tuh hanya mengurung diri di dalam kamarnya sambil merenungkan nasibnya ini, dimana dia terlihat cukup frustasi dengan apa yang terjadi terhadap tubuhnya,
karena dia harus kehilangan Ki yang telah susah payah ia kumpulkan dalam 7 tahun terakhir ya. Maksud Mimin ini 70 tahun terakhir ya. Ya, menurut gua juga wajar saja nih MC stres mengingat badannya yang dulu kekar, logam terbakar matahari gitu. Sekarang malah berubah jadi cewek. Kayak orang-orang Thailand saja nih yang berubah gender. Lalu terlihat jika media yang ada di depan pintu kamar Dak mencoba untuk menghiburnya. Namun saat dia hendak mengetuk pintu kamarnya Dak, dia mengurungkan niatnya tadi karena dia juga tidak tahu apa yang harus dia katakan. Lalu terlihat jika kelompok dari Velsin yang sedang makan malam, mereka masih membicarakan tentang keadaan Dak saat ini, di mana mereka berpikir akan sangat mustahil bagi Dak untuk bisa move on dalam waktu dekat, mengingat dia yang tadinya merupakan seorang pejuang kelas master, tiba-tiba sekarang langsung kehilangan semua kemampuannya. Dan Gerard mulai menambahkan jika hidup Dak sebagai seorang pejuang telah berakhir. Lalu Jimmy yang ada di sana juga menimpali perkataan dari Gerard dengan berkata jika seandainya dialah yang mengalami hal tersebut, maka dia mungkin akan mengakhiri hidupnya sekarang. Dan perkataannya itu membuat Lana yang ada di sana sedikit tersulut emosi karena menurutnya tidak ada sesuatu yang aneh tentang tubuhnya tersebut. Lalu Velsian mulai menjelaskan kepadanya jika ini tuh bukan sekedar penampilan atau tentang tubuhnya yang merupakan seorang gadis ya, tapi lebih kepada sesuatu yang dengan susah payah kau perjuangkan, tiba-tiba menghilang begitu saja. Ya, ini sih seperti mantan Mimin yang sudah Mimin perjuangkan, tiba-tiba malah direbut orang. Tapi di sini si Lana ini masih tidak mengerti tentang penjelasan dari Velsian sampai tiba-tiba Dak mulai muncul bersama media ya. Dan Dak mulai berkata, jika kau tidak akan pernah memahami rasanya kehilangan karena tidak pernah memiliki. Anjay, MC kita satu ini tidak lagi mensantir. Dia beralih profesi jadi penggalau handal. Ya, lalu terlihat jika mereka semua yang ada di sana itu cukup terkejut dengan kedatangan Dak yang tiba-tiba. Lalu Gerard lah yang menghampiri Dak pertama kali sambil menyuruhnya untuk makan malam terlebih dahulu. Tapi si Lana ini malah menyulut emosi Dak dengan berkata jika dia tidak terima jika Dak malah menjadi mirip seperti dirinya. Dan jelas hal tersebut juga berlaku bagi Dak yang juga membenci gadis tersebut. Sampai akhirnya tuh karena Dak tidak tahan lagi melihat gadis tersebut terus ngoceh hal yang tidak jelas, dia mulai menghunuskan pedangnya ke arah si Lana ini. Yang untungnya tuh media dengan sigap menahan serangan dari Dak dengan pedangnya. Lalu dia berkata jika Dak jangan mudah tersulut emosi hanya karena hal sepele seperti itu. Tapi di sini karena Dak masih kesal dengan apa yang menimpanya, ia tidak menghiraukan media dan malah menyuruhnya untuk menyingkir. Dan tentu saja perkataan dari Dak itu sama sekali tidak digubris oleh media. Lalu terjadilah sedikit pertarungan di antara mereka, di mana seharusnya media bisa dengan mudah mengalahkan Dak saat ini, mengingat tubuhnya yang sudah melemah ya. Tapi ternyata di sini Dak masih bisa mengimbanginya, meskipun dia telah kehilangan semua kekuatannya. Ya, sampai akhirnya Dak sedikit menggoles wajah dari media, yang membuat media tersulut emosi. Lalu dengan amarah yang meledak, media mulai serius untuk melawan Dak, yang membuat Dak itu cukup ketakutan ya melihatnya karena tiba-tiba si media ini tuh terlihat cukup menyeramkan bagi Dak ya. Dan hal tersebut juga tentu cukup mengejutkan bagi teman-teman media ya. Dan benar saja karena sudah serius, media dengan mudah bisa mengalahkan Dak. Lalu dia mulai berkata kepada Dak untuk diam saja sekarang dan jangan buat masalah sampai Dak bisa melepaskan kutukannya itu.
yang membuat Dak hanya bisa terdiam mendengarnya. Dan lalu di panel selanjutnya, terlihat jika mereka sudah tiba di kuil Athena yang ada di ibu kota Toria. Lalu mereka mulai menanyakan tentang kutukan yang menimpa Dak kepada pendeta dari kuil tersebut, sambil berharap jika mungkin pendeta tersebut bisa mengembalikan kutukan yang menimpa Dak dan bisa membuatnya itu kembali ke keadaan semula ya. Tapi setelah diperiksa, ternyata kutukan yang menimpa Dak itu ternyata sihir hitam legendaris yang bernama Dislike ya, dimana kutukan ini tuh mustahil untuk disembuhkan oleh siapapun ya, kecuali oleh si pengirim kutukan itu sendiri, atau mungkin dengan cara membunuh si penyihir tersebut dan menghancurkan media dari sumber sihirnya ya. Lalu karena pendeta tersebut tidak bisa melakukan apapun kepada kutukan yang menimpa Dak, pada akhirnya Mikael meminta hal lain kepada pendeta tersebut, yang permintaan dia kali ini tuh meminta pendeta tersebut untuk mengantarkan Lana ke tempat asalnya. Tidak lupa, Mikael juga langsung menghilangkan ingatan dari si Lana ini ya, karena dia itu tidak ingin jika gadis tersebut kembali mengikuti mereka untuk kedua kalinya ya, untuk mengambil hati naga yang menjadi misi mereka kali ini. Karena menurut Mikael, sebaiknya si Lana ini tuh jangan ikut campur lebih jauh ya, berhubung misi kali ini tuh ternyata sangat berbahaya karena mereka semua harus berhadapan dengan Titan dan juga penyihir yang menggunakan sihir hitam ya. Lalu setelah mendengar penjelasan dari Mikael, akhirnya pendeta tersebut setuju pada pendapat Mikael. Tidak lupa, pendeta tersebut juga memberikan sebuah petunjuk dari penglihatannya ya, berupa dua buah gambar yang cukup misterius kepada kelompok Persian ya, sebagai gambaran dari lawan mereka kali ini ya. Lalu setelah melihat gambar tersebut yang seperti binatang buas yang memiliki tanduk berwarna biru, kelompok dari Persian menyimpulkan jika mereka besar kemungkinan akan berhadapan dengan naga biru yang sangat berbahaya. Dan saat mereka sedang berdiskusi mengenai naga biru tersebut, tiba-tiba media datang menanyakan keberadaan dari Dak kepada mereka ya, yang ternyata Dak itu dari tadi menghilang setelah pamit untuk membersihkan diri kepada media ya. Lalu di sini ternyata MC kita satu ini malah pergi ke toko Madura terdekat ya untuk membeli minuman karena dia merasa frustasi dengan keadaannya saat ini ya. Lalu terlihat jika nih MC telah teler di tengah jalan akibat terlalu banyak minum mungkin, dan tentunya hal tersebut mengundang orang-orang asing yang ada di sekitarnya ini ya untuk menculik MC kita ini yang sedang teler akibat sebotol minuman. Ya, orang-orang ini tuh tidak tahu jika yang mereka bungkus ini tuh bukan gadis biasa ya. Lalu di panel selanjutnya terlihat jika kelompok dari Felsion langsung menemukan keberadaan Dark yang tadi sempat teler, dan tentunya di sini mereka segera menghajar orang-orang yang telah ngebungkus Dark tadi ya. Dan setelah mereka menghajar orang-orang itu, media langsung memeriksa keadaan dari Dark saat ini. Yang untungnya tuh Dark ternyata hanya tertidur karena mabuk dan tidak terjadi hal yang aneh-aneh. Dan tentunya mendengar hal tersebut mereka cukup lega ya, karena tidak terjadi sesuatu kepada MC kita ini ya. Nah, kebayang gitu jika para NPC tadi ini tuh tahu jika yang tadi mereka coba bungkus itu bukan si Lana gitu, tapi ini mah si Lanang gitu. Karena kan dia MC kita gitu. Lanang gitu bukan Lana. Dan juga gue mau memberikan info saja ya, jika manual ini tuh tidak akan berubah genre
meskipun nih NC jadi seperti ini. Dan kedepannya juga menurut gua tuh justru semakin menarik ya ceritanya. Karena nih MC itu sebentar lagi akan kembali melatih Kim miliknya untuk membalas dendam gitu ke si Tojiri yang membuatnya jadi begini. Dan tentunya nih manhwa tidak ada genre romance sama sekali ya. Dan kedepannya tuh bakalan banyak konflik seru yang akan terjadi. Jadi pantengin saja video dari channel gua ini ya. Dan itu saja info dari gua. Ya udah, kita lanjut. Di sini terlihat jika mereka mulai mengikat dak yang sedang teler di atas kuda yang mereka bawa ya. Dan tempat yang menjadi tujuan mereka saat ini tuh adalah Al-Qasas yang merupakan kota penyihir. Lalu Dak mulai bertanya kepada mereka kenapa mereka membawanya ke sana. Dan mereka memberitahu Dak jika mungkin saja di sana mereka bisa menemukan petunjuk tentang kutukan yang menimpa Dak, dan tentunya juga tentang hati naga yang dicuri itu juga mungkin ada di sana ya. Lalu di sini Dak mulai bertanya jika naga ini tuh makhluk yang seperti apa, dan di sini Mikael mulai menjelaskan jika naga ini itu adalah makhluk legenda yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, di mana makhluk tersebut bisa menutupi angkasa dengan sayapnya dan terkadang mereka membunuh, makan, atau bahkan mungkin membantu manusia. Dan Anthony yang mendengar perkataan dari Mikael mulai berkata jika Mikael itu seperti para bangsawan dari kerajaan ya, karena perkataan dari Mikael itu sangatlah puitis baginya. Dan di sini Mikael yang mendengar hal tersebut terlihat sedikit tersinggung mendengar ucapan yang dilontarkan oleh Anthony, karena dia memang membenci para bangsawan kerajaan. Dan untungnya Geralt yang ada di sampingnya menyuruh Anthony untuk diam karena sedikit menyadari perubahan sikap dari Mikael ya. Dan Anthony pun mulai meminta maaf kepada fans MU. Maksud Mimin Mikael ya. Yang untungnya Mikael tidak mempermasalahkannya. Dan setelah beberapa jam perjalanan, akhirnya mereka tiba di Al-Qasas yang menjadi tempat tujuan mereka saat ini. Lalu saat hendak memasuki gerbang kota, seperti biasa mereka mulai diperiksa oleh penjaga gerbang yang penasaran tentang Dak yang sedang terikat di atas kuda ya. Dan Pelsen mulai menjelaskan jika Dak itu hanyalah seorang budak biasa, yang perkataannya ini tuh langsung diterima oleh penjaga gerbang tersebut karena mereka melihat sorot mata Dak yang seperti orang mati. Dan akhirnya mereka semua dipersilahkan untuk memasuki kota tersebut karena mereka itu tidak mencurigakan ya. Dan setelah memasuki kota tersebut, Dak masih seperti biasanya. Dia terus-terusan meminum alkohol untuk menenangkan rasa frustasinya. Sampai akhirnya karena tidak tahan lagi dengan sikap Dak yang seperti ini, Pelsen mulai menentang Dak dan menyuruhnya untuk berhenti minum. Dan di sini juga hampir saja terjadi pertengkaran antara mereka berdua. Yang untungnya sebelum hal tersebut terjadi, Gaston mulai menenangkan Dak dan berbicara sesuatu tentang temannya, yang ternyata temannya juga mengalami hal yang hampir mirip dengan Dak. Dia berkata bahwa temannya itu langsung memilih untuk membunuh dirinya sendiri ketika baru pertama kali terkena kutukan tersebut, sedangkan dia melihat Dak tidak seperti temannya, karena Dak belum melakukan pilihan itu meskipun sudah 1 bulan terlewati, yang dimana hal tersebut membuat Gaston lebih mengagumi Dak saat ini ya. Dan juga Gaston berkata jika dia ke kota ini tuh juga untuk mencari petunjuk tentang kutukan tersebut ya. Dan akhirnya setelah mendengar perkataan dari Gaston, Dak mulai sedikit move on tentang keadaannya. Lalu dia mulai bertanya tentang rencana mereka saat ini. Dan akhirnya
mereka semua pergi ke sebuah tempat yang merupakan guild penyihir terbesar dari kerajaan tersebut. Dan Geralt berkata jika seandainya mereka tidak mendapatkan info apapun di sini, dia meminta mereka semua menyerah tentang kutukan tersebut. Lalu akhirnya mereka mulai bertanya kepada seorang pria tua yang merupakan seorang penyihir yang cukup ahli di tempat tersebut ya. Dan lagi-lagi pria tua tersebut menyebutkan hal yang sama seperti pendeta yang sempat mereka temui sebelumnya, di mana memang tidak ada cara untuk mengangkat kutukan yang menimpa MC kita ini ya. Tapi dia juga berkata kepada Dak jika dia itu cukup beruntung karena masih berubah menjadi manusia lainnya, di mana jika rata-rata orang mungkin akan berubah menjadi serangga seperti kecoa atau sejenisnya mungkin, karena kebanyakan orang biasanya itu membenci serangga ya, kecuali Mimin, karena Mimin ini lebih membenci mantan Mimin ya. Jadi mungkin Mimin akan diubah jadi mirip sidak gitu ya. Nggak kebayang gitu kalau gua berubah jadi kayak dia. Meskipun memang ada enaknya mungkin, tapi nggak bakalan biasa gitu, pipis harus sambil jongkok. Lanjut. Lalu dengan perasaan kecewa, Dak mulai meninggalkan ruangan tersebut sampai akhirnya sebelum Dak keluar, pria tua tersebut sedikit menasihati Dak dengan berkata jika Dak itu masih beruntung karena berubah jadi manusia, dan Dak juga masih mengingat kenangan masa lalu yang seharusnya akan mudah bagi seseorang yang pernah berjalan di jalan yang sama ya untuk kembali ke jalan tersebut, ungkap pria tua ini ya. Setelah mendengar perkataan tersebut, akhirnya Dak mulai tersadar dan mulai kembali move on. Lalu dia mulai berbalik untuk mengucapkan terima kasih kepada pria tua tersebut karena telah menasihatinya ya. Lalu di panel selanjutnya terlihat jika Dak saat ini sedang berlatih untuk mengumpulkan ki ke dalam tubuhnya dengan ilmu bela diri Laut Utara yang sedikit dimodifikasi agar sesuai dengan keadaan yang ada di dunia tersebut ya. Dan teman-temannya sedikit ngerasa aneh tentang hal yang sedang dilakukan oleh Dak saat ini, karena mereka berpikir jika tidak ada gunanya bagi Dak untuk bermeditasi saat ini. Dan juga dari apa yang diketahui oleh Geralt, jika bermeditasi itu akan cukup bermanfaat jika memiliki tubuh yang kuat sebagai dasarnya. Karena dari apa yang diketahuinya, jika biasanya orang bermeditasi itu hanya sekedar untuk memulihkan atau setidaknya mengelola mana yang baru diperoleh di dalam tubuh. Lalu Geralt juga berkata jika tidak ada hal lain lagi yang akan mereka lakukan di sini, maka sebaiknya mereka semua bergegas untuk pergi menemukan naga biru, yang perkataan dari Geralt ini langsung direspon oleh Dak, yang ternyata dia itu baru saja memasuki ruangan tersebut. Dan Dak berkata jika dia akan ikut juga bersama mereka, karena Dak itu juga penasaran tentang naga yang mereka bicarakan ini ya. Dak juga berpikir jika makhluk tersebut benar-benar ada, mungkin saja dia bisa meminta bantuan kepada makhluk tersebut. Lalu di panel selanjutnya, di kastil yang ada di kerajaan Krakataus, terlihat jika Kapten Kesatria yang bernama Fruin ingin membuat kontrak dengan Titan misterius, yang Titan tersebut itu bernama Andromeda. Lalu karena menurut Andromeda jika tidak ada orang lain lagi yang layak untuk membuat kontrak dengannya, maka dia dengan terpaksa menerima tawaran dari Pruin untuk sekarang.
Dan setelah membuat kontrak dengan Andromeda, Pruin mulai menguji kekuatan dari Titan barunya ini dengan sebuah duel yang akan dia lakukan dengan kesatria graduate lainnya di arena ya. Lalu terlihat jika ternyata duel yang akan dilakukan Pruin ini juga diawasi langsung oleh raja mereka ya. Dan di sana juga terlihat Tajir langsung hadir untuk melihat kekuatan dari Titan baru ciptaannya itu. Dan saat duel sedang berlangsung, ternyata kekuatan dari Titan baru tersebut itu melebihi ekspektasi mereka semua ya. Karena Titan tersebut dengan mudahnya bisa langsung menghancurkan lawannya dengan sekali serangan. Tapi di sini ternyata tidak hanya kuat, Titan ini tuh sulit untuk dikendalikan juga ya. Dan hal tersebut terbukti saat raja menyuruhnya untuk berhenti. Dia malah tidak mendengarkannya dan malah mencoba untuk membunuh kesatria yang mengendalikan Titan yang telah dikalahkannya ini ya. Dan untungnya tuh sebelum pedang besarnya mengenai orang tersebut, Pruin dengan sigap langsung keluar dari dalam Andromeda yang membuat pedang besar tersebut sedikit meleset dan tidak mengenai kesatria yang ada di dalamnya. Lalu di sini Pruin mulai meminta maaf kepada raja tentang apa yang baru saja terjadi karena dia hampir membunuh kesatria graduate lainnya karena tidak bisa sepenuhnya mengendalikan Titan tersebut. Dan raja juga tidak terlalu menyalahkannya karena dia tahu jika memang akan membutuhkan waktu bagi Pruin agar bisa beradaptasi sepenuhnya dengan Titan tersebut. Lalu Pruin juga segera bergegas ke arah Kisley yang tadi menjadi lawan tandingnya ini ya, untuk meminta maaf karena dia hampir saja membunuhnya. Dan dia juga menjelaskan jika bukan dialah yang mengendalikan Andromeda, melainkan Andromeda lah yang memanfaatkan mananya untuk bergerak sesuka hatinya ya. Dan lalu Penelope pun berpindah kepada Dak dan teman-temannya, di mana terlihat jika mereka semua sedang berhadapan dengan monster berkulit hijau, yang tidak lain monster tersebut adalah Goblin, atau di sini mereka menyebutnya troll ya. Dan ternyata mereka cukup dibuat kewalahan saat menghadapinya. Di sini juga terlihat jika Dak mencoba membantu mereka dan dia hanya bisa membunuh satu monster meski telah menggunakan seluruh kemampuannya. Dan yang menjadi tumpuan serangan mereka di sini itu tidak lain dia adalah Geralt yang merupakan seorang graduate, dan itu terbukti dengan kemampuannya ini. Dia dengan mudahnya bisa menghabisi sebagian besar monster yang ada di sana. Sampai terlihat salah seorang dari kelompok Pelsen yang bernama Jimmy mulai terpojok oleh seekor monster yang ada di sana ya. Lalu Dak yang melihatnya mencoba untuk membantu Jimmy, meskipun Dak juga tidak bisa berbuat banyak mengingat tubuh barunya ini yang masih lemah. Lalu saat troll tersebut akan menghabisi Dak, di sini Dak berhasil membuat perisai mana yang setidaknya itu bisa sedikit menahan serangan dari makhluk tersebut. Lalu Anthony yang melihatnya segera menyuruh temannya untuk membawa Dak dari sana ya, karena dia akan menggunakan sihir es miliknya untuk menghabisi kawanan troll tersebut ya. Dan akhirnya kelompok Persian bisa beristirahat sejenak setelah mereka menghabisi kawanan monster tersebut. Lalu pendeta Ronnie mulai menyembuhkan orang-orang yang terluka sampai akhirnya dia melihat keadaan Dak, yang dimana ternyata keadaan Dak ini cukup parah, dimana menurutnya itu akan memakan lebih banyak waktu bagi Dak agar bisa pulih seutuhnya dari luka-lukanya itu. Dan setelah istirahat sejenak, akhirnya mereka semua kembali melakukan perjalanan mereka. Dan setelah beberapa hari terlewati,
terlihat jika mereka menemukan sebuah bangunan tua yang menurut Anthony bangunan tersebut itu merupakan rumah atau sebuah rumah tua ya milik Elb, yang kemungkinan besar Elb tersebut itu masih menempati bangunan tersebut ya sampai sekarang, mengingat di dalam rumah ini tuh masih bersih dan cukup terawat ya untuk sebuah rumah yang ada di tengah hutan ya. Lalu terlihat dari halaman rumah tersebut jika app yang sedang mereka bicarakan ini itu telah kembali dari bepergiannya ya, dan dia itu sedang mengawasi apa yang mereka lakukan dari luar. Lalu terlihat jika Duck sedang melatih kembali ki miliknya di dalam rumah tersebut ya, dan hal ini masih menjadi pertanyaan bagi Geralt karena dia tidak mengerti tentang apa yang sedang Duck lakukan. Karena saat ini itu Duck itu masih terlihat aneh menurutnya ya. Sampai akhirnya Anthony dengan sirinya mulai melihat apa yang sedang dilakukan oleh Duck. Dan dia cukup takjub karena Duck sedang mencoba mengumpulkan mana yang ada di sekelilingnya dan mencoba memasukkan semua mana itu ke dalam tubuhnya. Dan saat mereka sedang membicarakan Duck, tiba-tiba app yang tadi mengawasi mereka dari luar muncul ya, yang membuat kelompok Persian sedikit terkejut melihatnya. Lalu Geralt di sini segera meminta maaf kepada app tersebut, dan dia kemudian beralasan jika mereka ini hanya ingin menumpang sejenak untuk berteduh dari hujan lebat yang ada di luar ruangan ya. Ya, karena sedikit curiga, elf tersebut menanyakan niat sebenarnya dari Geralt ya. Kenapa dia itu jauh-jauh bisa ada di sini? Ya, karena ternyata hutan ini tuh merupakan daerah kekuasaan milik Naga Biru Kaldaris ya. Dan karena tidak ada pilihan lain lagi, Geralt akhirnya menyebutkan niat aslinya yang ingin menanyakan sesuatu kepada Naga Biru Kaldaris ini ya. Dan elf tersebut sedikit penasaran tentang apa yang akan ditanyakan oleh Geralt. Jadi dia bertanya apakah mungkin dia bisa membantunya, karena dia sedikit mengenali sosok Kaldaris ini ya. Dan Geralt langsung menjawab jika dia sebenarnya hanya ingin mengetahui tentang tanduk naga yang mungkin dimiliki oleh Kaldaris ini ya. Ada berapa gitu jumlah tanduk naganya. Yang hal tersebut itu menurut elf ini tuh cukup lucu karena dia datang jauh-jauh ke sini hanya ingin melihat tanduk naga. Lalu dia mulai menjawab jika Kaldaris hanya memiliki satu tanduk saja ya, yang membuat Geralt langsung mengeluarkan lukisan dari pendeta yang diberikan kepadanya. Lalu hal tersebut tidak pikir panjang langsung melihat lukisan yang sedang dibawa oleh Geralt ya. Lalu karena dia sudah mengerti apa arti dari lukisan tersebut, dia segera memberitahu mereka jika yang ada di dalam lukisan tersebut itu bukanlah naga biru yang mereka cari saat ini, melainkan dewa iblislah maksud dari lukisan tersebut, yang dimana app tersebut juga tidak tahu dewa iblis mana yang menjadi gambaran di dalam lukisan ini ya. Ya, karena ternyata mereka tidak perlu mencari naga tersebut, akhirnya mereka semua memutuskan untuk kembali saja dan lanjut mencari informasi mengenai dewa iblis yang tadi disebutkan. Saat mereka semua hendak kembali, elf tersebut mulai menanyakan tentang identitas dari Duck karena dia dari tadi cukup penasaran tentang sosok Duck, yang menurutnya ini sosok Duck itu cukup aneh karena dia melihat Duck ini sedang menyerap mana di sekelilingnya lalu mengalirkannya ke dalam tubuhnya. Dan karena mengumpulkan semuanya ke dalam satu titik itu membuat kepadatan mananya ini meningkat, di mana dia baru pertama kali melihat metode seperti itu. Dan juga dia menyimpulkan jika teknik ini tuh sangat beresiko, di mana dia memberitahu Geralt
jika dia menyentuh dak sedikit saja saat dia sedang berlatih, itu bisa langsung membunuh dak saat itu juga. Dan hal tersebut itu membuat person yang melihatnya segera bersiap untuk menyerangnya. Dan untungnya elf tersebut segera menghentikan person, karena bisa saja malah serangan dari person ini yang akan sedikit mengenai dak yang sedang berlatih. Lalu setelah beberapa saat, akhirnya dak mulai membuka mulut dan berkata kepada elf tersebut jika saat ini dia tuh sedang berlatih teknik pernapasan stabilisasi ki, di mana memang benar adanya perkataan dari elf ini ya, jika dak itu sangat tentang saat sedang berlatih tadi. Dan elf tersebut cukup mengagumi dak karena dak ini cukup percaya kepada teman-temannya itu ya. Dan dia juga menanyakan tentang master yang telah mengajari dak tentang teknik tersebut, di mana dak menjawabnya dengan berkata jika masternya itu berada di tempat yang tidak akan bisa dicapainya untuk saat ini. Lalu dak tersebut mulai menanyakan tentang tempat asal dak, yang dibalas dak jika tempat asalnya itu sangatlah jauh, di mana tempat tersebut bahkan tidak ada di daratan ini. Dan elf tersebut cukup menyukai tentang kepercayaan diri dari dak ya, di mana dia bertanya apakah dak bisa kembali ke kekuatan yang sebelumnya telah dia capai, di mana perkataan dia tuh sedikit membuat orang-orang di sekitarnya ini cukup terkejut, karena dia ini dari tadi tidak berbicara kepada dak tentang kutukan yang menimpanya, karena dia ini bisa langsung melihat ke dalam diri dak yang sebenarnya. Keren juga ini elf bisa tahu gitu sosok dak yang sesungguhnya jika dia ini sekarang sedang dikutuk gitu. Dia bisa tahu gitu bahwa dak ini lanang gitu, bukan lana. Ya, oke lanjut. Dan juga dak mulai menjawabnya dengan berkata jika mungkin saja dalam waktu 10 tahun ke depan dia akan bisa menyamai kekuatan dia yang sebelumnya. Dan elf tersebut juga percaya jika dak akan bisa melakukannya karena dia telah memahami dasarnya. Yang perkataan dia tuh mengingatkan dak kepada orang bijak yang pernah dia temui di dunia asalnya ya. Lalu dak mulai menanyakan tentang nama dari elf tersebut ya, yang dia juga mulai memperkenalkan dirinya bahwa namanya itu adalah Karel. Lalu person dan media yang melihat jika dak bisa berbicara dengan sopan kepada seseorang cukup aneh melihat situasi tersebut, karena tidak biasanya dia melihat dak itu seperti itu. Lalu di sana terlihat jika dak dan Karel sedang membicarakan tentang kutukan yang telah menimpanya ini, dan juga dak berkata jika setelah 10 tahun mungkin dia akan kembali menemui Karel untuk memintanya berduel dengan dak ya. Dan Karel sedikit menyanggah perkataan dari dak dan berkata jika dia mungkin telah melupakan beberapa keahlian pedang yang dia pelajari, karena sudah lama sekali dia tidak bertarung dengan seseorang. Dan dak menimpali perkataannya ini dengan berkata jika pedang itu memang sulit dipelajari, tapi lebih sulit untuk dilupakan. Karena bagi dak saja itu membutuhkan waktu selama 40 tahun untuk melupakan ilmu pedang yang sempat dipelajarinya ya. Dan perkataan dak ini sedikit membuat Karel penasaran tentang usia dak yang sebenarnya. Dan dak langsung memberitahu Karel jika usianya ini tuh sudah sekitar 72 tahunan lebih ya. Yang hal tersebut itu membuat semua orang yang mendengarnya cukup terkejut, karena ternyata dak sudah cukup tua tapi memiliki penampilan seorang pemuda yang masih berkisar 20 tahunan ya. Dan yang mereka pikirkan ini tuh tentang penampilannya yang sebelumnya ya, sebelum dak terkena kutukan yang membuatnya menjadi seperti si Lana ini ya. Lalu sebelum dak pergi dari kediaman Karel,
Dia memberikan hadiah kepada Dak berupa sebuah cincin yang memiliki permata berwarna biru yang ada di bagian tengahnya ya. Dan cincin tersebut bernama Aqua Ruler, yang hal tersebut cukup mengejutkan Gaston dan juga tentunya Anthony ya, yang merupakan seorang penyihir yang tentunya mereka tahu nilai dari cincin tersebut. Lalu Dak berkata jika dia akan segera mengembalikan cincin tersebut setelah menjadi sekuat dirinya di masa lalu, karena dia tidak akan lagi membutuhkan cincin tersebut jika dia bisa menjadi sekuat dirinya yang ada di masa lalu. Lalu akhirnya mereka semua mulai pergi dari tempat tinggal Karel, dan saat mereka sedang beristirahat di tengah hutan, mereka dari tadi itu terus memandangi Dak yang membuat Dak sedikit malu dengan sikap mereka. Dan di sini Pelsen mulai menanyakan tentang usia Dak yang katanya itu sudah 72 tahun. Dan hal tersebut membuat Pelsen sedikit kebingungan dengan nama panggilan apa yang cocok untuk Dak. Karena tidak mungkin juga jika dia akan memanggil Dak dengan sebutan Opa gitu. Dan Dak menyuruh mereka untuk memanggilnya sesuka mereka tanpa harus memikirkan tentang usianya. Ya, dan hal tersebut cukup melegakannya bagi mereka. Lalu media mulai bertanya, bagaimana bisa Dak sebelumnya tuh terlihat seperti pemuda berusia 20 tahunan, padahal sudah berusia 70 tahunan lebih ya. Lalu Dak mulai menjelaskan jika dia itu sebelumnya menggunakan teknik yang disebut kelahiran suci tubuh tanah dari tempat asal dia, yang membuat Dak akan terlihat awet muda. Lalu Geralt mulai menyimpulkan jika mungkin saja tubuh Dak ini bertransformasi berkat teknik tersebut, yang perkataannya ini sedikit dibenarkan oleh Dak. Lalu terlihat jika Dak kali ini sedikit penasaran kepada si Anthony Gasing ini ya, karena dari tadi dia terus mengawasi Dak sejak saat Dak menerima cincin dari Karel. Dan Anthony langsung membenarkan perkataannya itu dan berkata jika dia tuh memang menjadi cukup serakah ya sekarang. Bahkan dia juga berpikir akan mencuri benda tersebut apapun yang terjadi, bahkan jika itu harus memotong jari tangan Dak. Dan perkataannya ini tuh tidak membuat Dak khawatir sama sekali. Bahkan Dak malah senang mendengarnya karena Anthony tidak menyembunyikan keserakahannya. Lalu Dak mulai bertanya apa yang membuat cincin ini terlihat sangat spesial di mata Anthony. Dan Anthony menjawab jika cincin tersebut itu merupakan sebuah item yang bisa memanfaatkan kekuatan dari Raja Roh Nayad ya. Dan item tersebut sama berharganya dengan sebuah bangsa itu sendiri. Dan Mikhail bertanya tentang bangsa apa yang nilainya ada di bawah item tersebut. Dan Anthony berkata jika itu adalah tanah kelahirannya sendiri, dan bahkan itu lebih berharga dibandingkan Tropia. Perkataannya ini langsung menyulut emosi dari Geralt yang mendengarnya ini ya, yang membuat Geralt ini segera menghunuskan pedangnya ke arah Anthony. Dan Geralt menyuruh Anthony untuk membuktikan omongannya itu jika dia tidak ingin dihabisi saat itu juga. Lalu Anthony mulai menjelaskan jika saja Dak mampu sepenuhnya mengendalikan item tersebut, bahkan saat ini Dak seorang diri lebih dari cukup untuk menghapus negara Tropia dari peta ya. Karena hanya dengan kekuatan dari cincin tersebut, Dak bisa membuat negara Tropia terendam air dan menjadi sebuah lautan. Lalu Anthony mulai melanjutkan jika apapun yang akan dia lakukan, sangat mustahil baginya untuk mencuri item tersebut dari Dak. Karena Aqua Ruler sudah memilih Dak sebagai pembawa, di mana meski dia memotong jari Dak sekalipun, item tersebut tetap tidak akan terlepas darinya. Dan alasan kenapa Anthony tidak mencurinya itu sampai saat ini gitu, karena dia sedikit berpikir realistis, bukan karena dia ini cukup beradab, ungkapnya ini ya. Lalu di panel selanjutnya terlihat jika Tozir dan juga muridnya
sedang membicarakan tentang kutukan yang telah mereka tanamkan kepada Dak, di mana mereka masih belum mengetahui tentang perubahan yang terjadi pada Dak. Lalu muridnya melanjutkan, jika saat ini ada hal lain yang lebih penting lagi dibanding dengan hal tersebut, di mana dia berkata jika Kekaisaran Korin mulai turun tangan dengan mengirimkan 4 orang graduate dan seorang penyihir di pihak mereka, yang tentunya hal tersebut semakin membuat Wazir kebingungan dengan berbagai macam masalah yang menimpa mereka. Lalu di panel selanjutnya terlihat jika Geralt sedang menanyakan lebih detail tentang gambar yang mereka bawa kepada penyihir yang sebelumnya mereka temui. Karena menurut app yang mereka temui sebelumnya, gambar tersebut merupakan gambar dari Dewa Iblis dan bukan sosok naga. Lalu akhirnya penyihir tersebut mulai meneliti lebih lanjut lagi mengenai gambar tersebut, di mana ternyata Dewa Iblis yang dimaksud adalah Kronetio, dan dia pun segera memberitahu Dak tentang Dewa Iblis tersebut. Lalu setelah diselidiki, ternyata semua hal yang terjadi belakangan ini saling terhubung, itu menurut pendapat dari Anthony, dan tentunya mereka semua juga memikirkan hal yang sama sepertinya. Sampai akhirnya Persen memutuskan untuk pergi ke penginapan dan beristirahat saja untuk sementara waktu, mengingat semua kejadian aneh yang selalu menimpa mereka ya sampai saat ini. Dan saat di perjalanan, mereka tiba-tiba didatangi oleh penyihir pengadilan utusan dari Kekaisaran Korin yang berniat menanyakan tentang hati naga yang telah mereka pinjamkan kepada Trovia. Lalu karena tidak ada pilihan lain lagi, Geralt akhirnya mulai menceritakan semua kejadian yang telah menimpanya tanpa berbohong sedikit pun, dan hal tersebut tentu saja membuat penyihir tersebut memarahinya karena dia tidak bisa merebut kembali benda yang telah mereka pinjamkan kepada Kekaisaran Trovia. Dan dia juga malah mengejek keputusan Geralt yang malah menyewa tentara bayaran seperti Persen dan teman-temannya ini, yang perkataannya itu sedikit menyulut emosi dari Persen. Lalu Persen yang mendengarnya hanya bisa pergi dari tempat tersebut meskipun dia agak sedikit kesal karena penyihir tersebut sampai mengejeknya tadi ya. Lalu penyihir tersebut mulai menanyakan keberadaan elf tersebut kepada Anthony yang sempat dibicarakan Geralt tadi, karena dia sedikit curiga kepada elf tersebut, dan Anthony hanya bisa menuruti perkataannya ini. Lalu di panel selanjutnya terlihat jika Persen cukup kesal karena telah diperlakukan seperti itu oleh penyihir tadi, dan saat dia sedang berdiskusi dengan teman-temannya, tiba-tiba dia didatangi oleh seseorang yang menyuruhnya untuk pergi menemui Geralt di sebuah ruangan lainnya ya, yang cukup jauh dari tempat tersebut. Lalu saat Persen hendak menemui Geralt, tiba-tiba dia diserang oleh orang misterius dari belakang. Lalu chapter pun berakhir sampai di sini. Ending yang cukup membingungkan. Ya, kira-kira siapa orang misterius tersebut dan hal apakah yang akan menimpa kelompok dari Persen dan kawan-kawannya ya? Kita nantikan saja di video selanjutnya. Dan berhubung ini merupakan video pertama gua yang berdurasi cukup panjang, gua minta maaf ya jika ada kata-kata dari gua yang sulit dimengerti. Dan sekian video dari gua ya. Dan terima kasih bagi kalian yang masih mantengin video ini hingga akhir. Dan juga tidak ada henti-hentinya gua mengingatkan kalian untuk segera share video ini ya ke teman-teman kalian. Dan jika kalian suka dengan videonya, boleh diklik tombol like ya. Lalu seperti biasa, salam dari gua, Sampurasun para wibu sekalian.